Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Agung Pacarianto dari Teknik Informatika kelas B. Saya akan menjelaskan program yang saya buat tentang pendataan COVID-19, kasus positif COVID-19 selama 3 bulan terakhir. Jadi ini dimulai dengan include. Include ini adalah progressor yang menampilkan file header. Nah, file headernya ini adalah ya stream. Stream ini stream ini adalah file header yang isinya fungsi input dan output atau cin dan cout. Nah, username std ini adalah berfungsi sebagai agar program yang kita buat ini tidak terlalu panjang. File inmain adalah program yang akan ditampilkan setelah di run atau bagian tubuhnya. Setelah itu integer COVID sembuh meninggal ini adalah variabel COVID sembuh dan meninggal ini bertipe data integer, yaitu integer n sama dengan 0, total sama dengan 0, jadi n sama dengan 0 dan total sama dengan 0 ini juga bertipe data integer. Setelah itu string will. String ini adalah untuk satu karakter, yaitu dengan variabel will. Baru setelah itu cout data kasus positif COVID-19 di wilayah. Jadi nanti kasus positif COVID-19 di nanti akan keluar akan tampil teks data kasus positif COVID-19 di wilayah. Setelah itu cin will. Jadi ini untuk menginput nilai dari variabel will. Setelah itu cout end line. Ini cout end line ini sebagai cout end line ini untuk membuat baris baru, pindah ke baris baru. Setelah itu kita menggunakan perulangan for. Jadi kita perulangan for ini kita sudah mengetahui batas perulangannya itu berapa. Jadi integer x sama dengan 61, x kurang dari 64, x plus plus. Jadi ini variabel x ini bertipe data integer. Jadi x itu sama dengan 61 dan kurang dari 64. Baru x plus plus. Jadi ini bertambah-tambah terus. Nah, itu n plus plus itu increment. Jadi nanti nilai dari variabel n ini juga bertambah 1 seiring sampai memenuhi kondisi yang telah ditentukan. Setelah itu cout data kasus positif COVID-19 bulan ke, jadi setelah itu n, jadi nanti akan menampilkan teks data kasus positif COVID-19 bulan ke. Setelah itu mengeluarkan nilai dari n, dari variabel n. Setelah itu mengeluarkan titik 2. Setelah itu kita menampilkan nilai cin. Setelah itu kita mengambil cin COVID. Jadi jadi ini untuk menginput nilai dari variabel COVID. Setelah itu ini ada operasi yaitu total sama nilai variabel total itu sama dengan nilai total tambah COVID. Jadi total itu sama dengan total kita tambah dengan nilai dari COVID. Setelah itu cout n jumlah kasus positif COVID-19 selama 3 bulan terakhir. Itu nanti dia akan menampilkan, itu dia akan membuat baris baru dulu, baru mengeluarkan teks jumlah kasus positif COVID-19 selama 3 bulan terakhir.
setelah itu mengeluarkan nilai dari total yang sudah dioperasi, habis itu slice N untuk membuat baris baru lagi. Nah, itu kita ada di cabangan. Jadi if total kurang dari, jadi kalau jika if total kurang dari 200, jadi jika total kurang dari 200, si out, jadi yang akan kasus positif COVID-19 selama 3 bulan terakhir termasuk kategori rendah, baru membuat baris baru. Jadi jika totalnya kurang dari 200, itu kasus positif COVID-19 itu selama 3 bulan terakhir itu akan termasuk rendah. Else if selain itu, jika total lebih dari sama dengan 200 dan total kurang dari sama dengan 600, eh, si A yang akan tampil itu kasus positif COVID-19 selama 3 bulan terakhir itu termasuk kategori sedang. Jadi yang akan muncul itu kategori apa namanya, kasus positif COVID-19 selama 3 bulan termasuk kategori sedang. Dan jika selain itu, jadi jika dua nilai, jika if total kurang dari 200 dan else if total lebih dari sama dengan 200 dan total kurang dari sama dengan 600 itu tidak termasuk, jadi dia masuk ke sini. Jadi else. Jadi selain itu kalau tidak termasuk, selain dua itu tidak termasuk, kok yang muncul akan kasus positif COVID-19 selama 3 bulan terakhir termasuk kategori tinggi. Baru slice N itu membuat baris baru. N line, jadi itu juga mempindah ke baris baru untuk menghentikan program sementara, sampai saya sebagai pemrogram ini menekan tombol sembarang di laptop. Nah, setelah kita run, dia akan muncul begini, data kasus positif COVID-19 di wilayah. Jadi kalau kita coba isi salah satunya kita isi Palu, di wilayah Palu kita isi, lalu itu dia akan muncul data kasus positif COVID-19 bulan ke-1. Jadi kita isi 20, bulan kedua kita isi 24, lalu terakhir kita isi 15. Jadi kita dijumlahkan 20 tambah 24 tambah 15 itu, jadi jumlah kasus COVID-19 selama 3 bulan terakhir itu sama dengan 59. Jadi karena 59 itu kurang dari 200 seperti tadi yang di program tadi, maka yang akan muncul itu kasus positif COVID-19 selama 3 bulan terakhir termasuk kategori rendah. Nah, PLTNI itu kantin ini kan yang tadi sistem PAUD. Jadi sistem PAUD-nya itu menghentikan program sementara. Jadi kalau saya tekan tombol akan muncul seperti ini dan selesai. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.